Seorang ibu bernama Bu Mirna terkenal julid dan selalu menghina keponakannya dalam segala hal. Aduh, Bu Mirna, kamu ini memang luar biasa. Siapa coba yang bisa tampil semua ini pas hari raya? Lihat aja nanti, semua pasti pada melotot lihat aku. Biar pada tahu, aku ini beda kelas sama mereka. Mau pamer, nggak akan ada yang ngalahin aku. Nanti kalau si Rani sama anak-anaknya lihat, pasti langsung nyembunyiin muka. Aduh, rasanya puas banget kalau mereka pada minder. Apalagi si Lia, bunyinya itu kan itu aja tiap tahun, kayak nggak punya selera. Belum lagi si Edo, pasti pakai sendal jepit lagi. Emang dasar kampungan. Biar semua pada iri lihat aku nanti. Ya udah yuk, langsung berangkat aja. Ayo kita hina habis-habisan mereka. Hahaha. Bu Mirna lalu pergi ke rumah kakak tertuanya untuk bersilaturahmi karena hari itu adalah hari raya Idul Fitri. Nanti di sana si Wati pasti bawa anak yang makin gembrot itu. Heran banget deh, udah dikasih tahu jangan makan, jangan asal makan gorengan, malah makin mekar. Gak ada usahanya sama sekali buat kelihatan enak dipandang. Padahal ya jadi perempuan itu tuh penting tampil cantik biar gak malu-maluin keluarga. Coba lihat anaknya si Rina juga gak ada perubahan, gak sukses-sukses. Heran kok hidup mereka gitu aja. Apa gak pernah mikir buat ngelakuin sesuatu yang lebih? Aku tuh selalu bingung. Mereka tuh kayak ngeliat orang yang udah nyaman banget hidup susah. Ibu, mungkin mereka punya kesulitan sendiri, nggak semua orang itu seberuntung kita. Ya, tapi masalahnya iya, gak ada usaha buat berubah. Lalu aja alasannya ekonomi lah, gak ada waktu lah. Padahal kalau mau kerja keras dan pintar dikit, gak ada yang gak mungkin. Coba lihat aku, selalu usaha buat tetap tampil maksimal. Baru orang lihat kalau kita itu beda. Jangan kayak mereka hidupnya cuma muter-muter aja. Malu dong, nanti aku gak mau deh duduk deket mereka, risih. Ibu nggak baik ngomong kayak gitu. Hari raya ini kan buat silaturahmi, bukan ngebanding-bandingin hidup orang. Bapak tuh gak ngerti ya, kalau aku gak kayak gini, mereka pasti gak pernah sadar kalau hidup itu butuh perubahan. Selalu di dalam zona nyaman. Padahal zona nyaman mereka tuh ya di bawah standar. Makanya aku selalu tampil yang terbaik, biar mereka tahu kalau hidup bisa lebih baik kalau mau usaha. Jangan kayak si Rio itu, kerja serabutan gak jelas. Masa mau terus kayak gitu sampai tua? Mungkin buat mereka yang penting bisa bertahan dulu. Kadang hidup nggak selalu soal penampilan atau kesuksesan. Ih, bapak ini kok malah ngebela mereka? Ya jelas lah orang kayak mereka bakal terus gitu-gitu aja kalau nggak ada yang nagur. Coba bayangin tiap tahun datang dengan wajah muram, baju lusuh, anak-anak pada nggak karuan. Kan gak enak dipandang. Kalau aku sih daripada malu-malu ini mending di rumah aja. Hah? Iya deh, terserah ibu aja deh. Bu Mirna tiba di rumah kakaknya dan langsung melirik semua keponakannya dengan sangat sinis. Itu si Wati, ya ampun, baju lebarannya masih aja lusuh kayak gitu. Udah berapa kali dipakai sih? Apa nggak bisa beli yang baru? Nggak ada perubahan sama sekali. Pasti aja kayak orang susah, dasar. Gak ngerti gaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, Ibu Mirna, sini masuk sini. Itu lagi Sirina, wajahnya masih kucil aja. Gak ngerti apa, bedek gitu buat apa. Udah tahu mau acara keluarga, tapi muka tetap kayak abis bangun tidur. Gak ada niat buat tampil lebih cerah. Masa iya gak ada usaha sedikit buat gak kelihatan kayak gitu? Duh, malu-maluin banget. Pak Rahmat tuh ya, ramah banget sama mereka. Lu tau orangnya gitu-gitu aja, masih aja disapa. Aku sih males, ntar malah jadi bahan buat mereka gosipin. Biar aja Pak Rahmat yang basa-basi. Semua keluarga berkumpul saling bersalam-salaman dan mengucapkan selamat hari raya. Wati, apa kabar? Lama gak ketemu. Wah, anakmu makin sehat ya sekarang. Makan apa sih biar bisa gemuk ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya makan biasa aja, nasi sama lauk seadanya. Oh, pantes. Tapi ya jangan terlalu banyak gorengan. Nanti badannya tambah lebar, hehe. Iya, Bu. Kadang-kadang ajak kok makan gorengan. Namanya juga anak-anak, makanya masih susah diatur. Iya sih, tapi kan kalau dari kecil udah dibiasain makan yang sehat, nanti badannya gak gampang melar. Coba aku dulu.
dari kecil udah diajarin jaga makanan. Hasilnya ya gini, tetap langsing sampai sekarang. Ya namanya juga anak-anak Bu, selama mereka sehat dan bahagia itu udah cukup. Tapi kan kesehatan itu penting, gak cuma soal badan, tapi juga biar enak dilihat. Coba kalau pas lebaran gini tampil badan dan segar kan enak dilihat orang. Rina, kamu cantik juga ya. Tapi itu bajunya kayaknya tahun lalu juga dipakai ya, gak ada yang baru. Iya Bu, masih bagus soalnya, jadi dipakai lagi. Wah hemat banget ya, tapi kan lebaran tuh momen spesial. Sayang kalau nggak tampil beda, ntar dikira nggak mampu beli baru loh. Bukan gitu Bu, baju ini kan punya kenangan dari almarhum ibu, jadi aku suka pakai baju ini. Apalagi pas hari raya biar merasa deket sama ibu. Ya tetap aja, kalau bisa kan punya yang baru, biar nggak dikira nggak ada perkembangan hidupnya. Orang kan suka nilai dari penampilan dulu. Ibu, ini kuenya enak, coba deh. Bapak ini kok malah ngasih kue sih? Lagi ngomong-ngomong sama anak-anak, ya udah nanti aja makannya. Maaf, Bu, coba ngeliat ibu dari tadi sibuk ngobrol, takut belum sempat makan. Ya udah, taruh aja di meja, nanti aku cobain. Mati sama Rina sama aja, nggak ada perubahan. Penampilan masih begitu aja, nggak ada usaha buat tampil lebih oke di acara keluarga. Heran deh, kenapa nggak belajar dari aku yang selalu tampil maksimal? Orang-orang kayak mereka tuh emang butuh banyak belajar soal hidup. Bu Mirna tidak berhenti-henti dalam menghina keponakannya, bahkan saat mereka sedang makan bersama. Opanya enak sih. Tapi kalau aku yang masak pasti lebih gurih. Soalnya aku tuh selalu pakai santan asli bukan instan. Jadinya kental dan gurih banget. Iya ya Bu, tapi ini juga enak kok, lumayan rasanya. Lagian bikin opor tuh nggak gampang loh. Ya tapi kan kalau soal rasa aku nggak mau kompromi. Makanya kalau acara kayak gini kadang lebih enak masak sendiri biar nggak kecewa. Tapi ya udahlah, toh cuma setahun sekali. Bu Mirna sudah coba lodehnya. Ini resep baru loh dari Tante Dewi. Oh lodeh ya? Kelihatannya agak pucat ya orangnya. Biasanya lodeh itu kental dan ada gurih-gurihnya. Ini kayaknya kuahnya agak encer. Coba aku cicipin deh. Heran ya, bikin lodeh kok nggak niat gitu. Padahal kan gampang. Tinggal pakai santan yang banyak, bumbunya jangan pelit. Dia tuh kuahnya kayak cair cucian beras, nggak nendang sama sekali. Mungkin emang mau yang lebih ringan kali ya Bu ya, biar nggak enek. Nggak ada istilah opor atau lodeh yang rasanya ringan. Justru yang bikin enak itu santan tebal ya. Gak ngerti deh mereka, kayaknya kalau aku yang masak pasti pada kebagian. Bu Mirna, coba rendangnya ini baru dimasak pagi tadi, dagingnya empuk kok. Oh rendang, warnanya kurang hitam ya. Biasanya rendang tuh warnanya gelap, bumbunya pekat. Apa kurang kelamaan masaknya? Enggak kok Bu, ini udah berjam-jam masak, mungkin karena santannya nggak terlalu banyak. Ya ampun, justru rendang itu makin lama makin enak, makin hitam. Kalau kayak gini jadi kayak semur daging bukan rendang. Aku kalau masak rendang santannya kental, rempahnya berani, nggak asal-asal. Iya Bu, mungkin selera kita beda-beda ya. Setelah makan, Bu Mirna melihat Dina yang sedang duduk sendiri sambil bermain ponsel. Ia kemudian mendekati Dina. Dina, lagi sibuk apa sih? Kok duduknya nyempil gitu? Udah lama gak ketemu ya. Kerja di mana sekarang? Masih kerja serabutan Bu. Kadang bantu-bantu di warung, kadang juga freelance nulis artikel. Ya ampun, Mas udah segede gini masih belum mapan juga. Anak seusia kamu itu harusnya udah punya pekerjaan tetap, gak sebutan kayak gitu. Coba lihat tuh, si anaknya si Iwan udah jadi supervisor di kantornya. Kamu gak pengen sukses juga? Pengen Bu, tapi kan gak semua orang punya jalan hidup yang sama. Aku juga lagi usaha lebih baik lagi. Usaha sih usaha, tapi kan umur terus berjalan Dina. Jangan sampai nanti kamu nyesal sendiri. Orang lain tuh udah nikah, udah punya rumah, kamu masih gini-gini aja. Kalau aku jadi kamu pasti bakal cari kerjaan lebih stabil. Masa gak malu sama keluarga? Aku juga mikir Bu, tapi ya jalannya belum ketemu. Aku tetap berusaha kok semampu aku. Ya semoga itu cepet sadar ya Dina, hidup tuh jangan asal jalan, harus punya tujuan. Kalau cuman serabutan, kapan majunya? Ntar orang mikir kalau kita gak bisa ngasih contoh yang baik. Iya Bu, makasih masukannya. Aku bakal coba lebih serius lagi cari kerjaan tetap. Dan setelah mengkritik kehidupan Dina, dia mencari target selanjutnya, yaitu Rina, keponakannya yang sudah lama menikah namun belum punya anak. Rina, kamu sehat? Tumben datang. Biasanya kan sibuk terus. Ngomong-ngomong, sudah berapa tahun menikah? 5? 6? Kok masih sepi-sepi aja rumah tetangganya?
Belum ada tangisan bayi? Iya bu, masih berdua dulu. Kami masih menikmati waktu bareng. Belum dikasih rezeki anak. Belum dikasih atau memang ada yang gak beres? Coba diperiksa, jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Kamu atau suamimu yang bermasalah? Mandul ya? Bu, bicara begitu kok di hari raya. Ini kan hari bahagia. Masa masalah nyinggung hal yang sensitif begitu? Loh, aku kan cuma tanya, kok sensitif banget? Namanya juga keluarga, harus ada terbuka kan? Lagian perempuan itu tugasnya melahirkan keturunan. Kalau nggak bisa ya mungkin harus cari solusi lain. Bu, tidak semua perempuan langsung diberi keturunan setelah menikah. Ada yang menunggu bertahun-tahun, ada yang memang memilih untuk fokus pada hal lain dulu. Bukan hak siapa-siapa buat menghakimi. Halah, alasan. Kalau semua perempuan mikir kayak kamu, punahlah dunia ini. Lihat tuh sepupu-sepupu kamu. Udah punya anak, normal. Gak ada yang aneh-aneh. Gak takut suamimu cari istri lain. Gak takut suamimu cari istri lain. Bu, kebahagiaan rumah tangga bukan cuma soal punya anak atau enggaknya. Kami bahagia dengan cara kami sendiri. Lagi pula ini hari raya. Kita harus saling mendoakan, bukan malah saling menyindir. Ya kalau kamu bahagia, baguslah. Tapi tetap aja aneh rasanya kalau perempuan menikah tapi gak segera punya anak. Gak kepikiran buat cek dokter. Jangan-jangan ada yang gak beres. Bu, kalau ada orang yang masih jomblo di usia segini gak nikah-nikah, itu juga bisa jadi ada yang gak beres ya. Tapi saya gak pernah nanya soal itu kan, karena saya tahu semua orang punya jalannya masing-masing. Ya sudah, kalau kamu gak mau denger saran, terserah, cuman sayang aja kalau nanti nyesel di kemudian hari. Aku ini ngomong buat kebaikanmu, biar kamu sadar sebelum terlambat. Kasih atas perhatiannya bu, tapi kalau memang rezeki, anak akan datang di waktu yang tepat. Dan kalau tidak, itu bukan berarti rumah tangga kami kurang bahagia. Bu Mirna mulai pergi dan mencari target selanjutnya, sedangkan beberapa saudara Bu Mirna mulai saling pandang, risih dengan sikapnya Bu Mirna. Ini Bu Mirna makin parah julidnya. Tiap tahun selalu ada aja yang dihina. Gak capek apa ya? Iya, makin gak bisa ditolerir. Hari raya seharusnya buat silaturahmi, bukan buat ngejatahin orang. Aku heran kok dia gak sadar-sadar. Kasihan Rina, udah lama gak ketemu keluarga, malah disambut begini. Harusnya kita tegur sih biar gak keterusan. Bu Mirna semakin menjadi-jadi, dia bahkan mengkomentari kue lebaran milik saudaranya tersebut. Astaga, ini kue nastar, kok bentuknya begini? Mirip kelereng yang kebanting, penyok-penyok. Rumah aku, nastarnya bulat sempurna, isinya lumbar di mulut. Ini sih jangan-jangan keras, gak sampai bikin gigi copot kan? Bu Mirna, ini buat sendiri. Memang gak sempurna seperti di toko, tapi rasanya enak kok, coba aja dulu. Ya udah deh aku coba, tapi kalau nggak enak jangan tersinggung ya. Aku orangnya jujur, gak bisa bohong. Ih, teksturnya kok aneh ya? Aduh, ini kurang mentega dah. Kayaknya harusnya dikasih lebih banyak biar nggak terlalu kering begini. Sama masalahnya kurang manis, ini bikin sendiri atau beli di pasar? Tuh kan, ada aja di komentarin. Padahal tinggal makan aja, nggak usah bikin acara kritik segala. Ya kita semua udah kebal sih, tapi kumpul keluarga selalu aja di komentar pedasnya. Aduh, ini kastagel atau batu bata? Warnanya pucat, biasanya kan lebih golden brown gitu. Udah aku coba deh, tapi yang paling tapi ya palingan rasanya sama aja. Ini memang gak seenakin rumah aku, tapi ya lumayan lah daripada gak ada. Pokoknya hidup itu harus sukses. Gak kayak... Tiba-tiba ekspresi wajah Bu Mirna berubah dengan sangat drastis. Ia berhenti bicara, ternyata Bu Mirna tersedak kue lebaran. Bu Mirna, kenapa diam? Biasanya gak ada berhentinya ngomong. Mirna kenapa? Mirna kenapa? Kok mukanya merah begitu? Ya Allah, dia tersedak, cepat, ada yang bisa nolongin. Aduh, harus gimana ini? Ada yang tahu cara nolong orang terdesak nggak? Semua orang langsung berdiri dengan ekspresi terkejut. Cepat, kasih air, jangan diem aja. Ada yang bisa dibantu? Bu, minum ini dulu, cepet, jangan panik, coba tenang, coba tenang. Dia nggak bisa minum kalau dia itu lagi tersedak gitu, harus ditepuk punggungnya. Ada yang bisa pertolongan pertama? Cepat lakukan sesuatu, jangan sampai terjadi apa-apa. Dia masih sulit bernapas. Bu Mirna, coba batuk, keluarkan makanannya, jangan ditelan terus. Pak Rahmat, betul lebih cepat, kita nggak boleh diam, lakukan sesuatu, tolong.
Aku nggak tahu harus gimana. Seseorang harus bantu. Tolong, tolong. Keadaan tubuh Bu Mirna semakin melemah. Dia masih tersedak dan kekurangan oksigen. Bu, tahan sebentar ya. Kita bantu sebisa mungkin. Jangan menyerah. Astaga, dia nggak bisa bicara lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ada apa yang bisa menolongnya? Harus kita bawa ke rumah sakit atau panggil dokter sekarang juga? Dia makin lemah. Jangan sampai terlambat. Kita nggak bisa kehilangan dia sekarang. Bu Mirna kehilangan keseimbangan. Dia terhuyung ke belakang dan jatuh. Dia mulai kehilangan kesadarannya. Bu, bertahan. Jangan tinggalkan aku, Bu. Tolong tahan, jangan panik. Kita masih bisa nolong, Ibu. Kumohon. Apa ada yang bisa nolong dengan teknik Heimlich atau sesuatu? Jangan biarkan dia jatuh cepat. Ya Tuhan, jangan biarkan yang terjadi, Bu Mirna. Coba tarik napas. Mohon bertahan. Mirna, ayo bertahan, jangan menyerah. Kita pasti bisa cari cara. Tolong jangan kehilangan kesadaran ya. Namun semua usaha yang dilakukan keluarganya untuk menolong Bu Mirna sia-sia. Akhirnya Bu Mirna meninggal karena tersedak kue lebaran. Bu, Ibu, bangun, jangan tinggalin aku, Bu. Kumohon, bangun, Ibu nggak boleh pergi. Kumohon, Bu, jangan tinggalin kami. Tidak, ini nggak mungkin, dia cuma pingsan kan. Katakan kalau dia itu masih bisa diselamatkan. Bu Mirna, Bu, tolong buka mata, jangan seperti ini. Kami belum siap, Bu. Semua orang masih terdiam, suasana begitu hening. Keponakan-keponakan Bu Mirna yang tadi menjadi sasaran hinaannya kini hanya berdiri mematung. Barusan dia masih berbicara, masih menghakimi, masih menertawakan. Tapi sekarang dia benar-benar diam selamanya. Aku nggak tahu harus sedih atau gimana. Ini terlalu mendadak, tapi apa ini takdir atau peringatan? Mungkin ini pelajaran bagi kita semua. Dan itu tajam, terlalu tajam bisa berbalik memasuki diri sendiri. Jangan bicara begitu, dia tetap keluargaku, tetap istriku. Aku nggak siap kehilangan dia seperti ini. Kami juga nggak pernah siap dihina terus-terusan, Pak. Tapi yang nggak peduli, dan sekarang Tuhan yang menghakimi keputusan. Aku nggak mau ngomong buruk tentang orang yang baru pergi. Tapi jujur aku nggak tahu harus merasa apa sekarang. Ini momen buat kita semua buat berpikir tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Karena kita nggak pernah tahu kapan segalanya berakhir. Itulah akhir yang harus diterima Bu Mirna karena menghina dan terus mengomentari kehidupan orang-orang.